Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nur Indah Mansyur, SPMP, Ibu Dr. Mardiana Eshut MP, dan Ibu Siti Zahra SPMP selaku dosen pengampu mata kuliah agrohidrologi. Pembuatan video kali ini guna memenuhi tugas proyek dari mata kuliah agrohidrologi. Kami dari kelompok 5, saya sendiri Suryani bersama teman saya Febi Syahrani, Muhammad Halifahdin, Irfan Hakim, dan Krisna Adinata. Kami dari kelompok 5 mendapat materi dengan judul Run Off. Baik, dalam kesempatan ini kami akan memaparkan terkait pengertian dari run off itu sendiri, kemudian tipe proses aliran, proses terjadinya run off, lalu ada kurva kapasitas infiltrasi, dan ada faktor yang mempengaruhi dari run off. Masuk pada bagian yang pertama, terkait pengertian dari run off. Jadi, run off itu sendiri merupakan aliran air yang berasal dari presipitasi atau hujan yang mengalir di atas permukaan tanah. Hal itu terjadi karena tidak adanya serapan oleh tanah atau vegetasi. Dan kemana tujuan dari run off ini atau aliran air ini? Jadi run off ini mengalir langsung ke selokan, danau, maupun sungai. Dan run off ini dapat mengangkut polutan dan nutrisi dari permukaan tanah ke badan air. Selanjutnya tipe proses aliran yang terbagi menjadi 6 tipe. Yang pertama, air hujan langsung pada tubuh perairan sungai. Yang dimaksud di sini adalah ketika air hujan yang turun itu langsung menjadi satu dengan aliran sungai tanpa melalui tanah. Kemudian yang kedua, aliran di atas permukaan tanah, yaitu keadaan di mana air itu mengikuti lereng tanah, lalu membentuk aliran sungai atau aliran permukaan, dan akhirnya mencapai daerah yang lebih rendah, atau menuju sungai yang terdekat. Yang ketiga, aliran permukaan tanah, yaitu pergerakan air di atas permukaan tanah. Kemudian yang keempat, aliran langsung di bawah permukaan. Jadi, aliran langsung di bawah permukaan ini terjadi ketika air meresap langsung ke dalam tanah tanpa mencapai permukaan. Kemudian yang kelima, aliran permukaan langsung. Apa perbedaan antara aliran permukaan langsung dan aliran permukaan tanah? Jadi, perbedaannya itu terletak pada sumber airnya. Kalau aliran permukaan tanah, artinya melibatkan pergerakan air yang meresap ke dalam tanah sebelum mengalir di atas permukaan tanah. Sementara untuk aliran permukaan langsung, itu terjadi ketika air hujan itu langsung mengalir di atas permukaan tanah tanpa meresap lebih dahulu ke dalam tanah. Kemudian tipe yang keenam yaitu aliran dasar, di mana air itu bergerak di bawah permukaan tanah, mengisi rongga-rongga batuan, dan membentuk lapisan air tanah yang dapat memberikan sumber air bagi sumur atau mata air. Selanjutnya kita masuk pada proses terjadinya runoff. Bagaimana proses terjadinya runoff? Yang pertama, presipitasi. Jadi presipitasi ini yang memainkan peran kunci dalam proses runoff. Ketika presipitasi terjadi atau hujan yang turun ke bumi lalu mengenai permukaan tanah, maka presipitasi itu akan terinfiltrasi ke dalam tanah. Perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua air hujan itu akan terinfiltrasi ke dalam tanah, karena ada suatu keadaan di mana tanah ini mengalami kejenuhan, sehingga air akan mengalir di atas permukaan tanah sebagai runoff dan membawa sedimen
dan zat-zat yang terlarut. Selanjutnya, kurva kapasitas infiltrasi, di mana kurva ini menggambarkan hubungan antara laju infiltrasi air atau tingkat penyerapan air oleh tanah dan waktu selama hujan terjadi. Terlihat pada gambar kurvanya yang menunjukkan bahwa laju infiltrasi yang semakin menurun seiring berjalannya waktu. Jadi pada awalnya, ketika tanah ini masih kering, laju infiltrasi itu cenderung tinggi. Kenapa? Karena tanah itu dapat menyerap air dengan cepat. Namun, seiring berjalannya waktu, tanah itu akan mengalami yang namanya kejenuhan, yang disebabkan oleh penurunan laju dari infiltrasi ini. Hal itu disebabkan oleh penumpukan air di permukaan tanah atau pengisian dari pori-pori tanah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi runoff. Yang pertama, intensitas hujan. Ketika intensitas curah hujan itu tinggi, maka akan meningkatkan runoff. Kenapa? Karena air hujan yang jatuh dengan cepat itu dapat melampaui kemampuan tanah untuk menyerap air. Berbeda halnya apabila intensitas curah hujan itu rendah. Dengan intensitas curah hujan yang rendah, maka cenderung memberikan waktu bagi tanah untuk menyerap air, sehingga dapat mengurangi terjadinya runoff. Faktor yang kedua yaitu sifat fisik tanah. Jadi sifat fisik tanah ini berkontribusi signifikan terhadap seberapa besar air hujan yang diserap oleh tanah dan seberapa banyak yang menjadi runoff. Ini terkait pada tekstur dan struktur tanah itu sendiri. Jadi, tanah dengan tekstur yang kasar seperti tanah yang berpasir itu cenderung memiliki tingkat infiltrasi yang tinggi, sehingga dapat menyerap air dengan baik dan mengurangi runoff. Di sisi lain, tanah dengan tekstur yang halus seperti tanah lempung itu lebih cenderung menyebabkan terjadinya runoff. Selain itu, struktur tanah itu juga berperan. Jadi tanah yang memiliki struktur agregat yang baik, memiliki pori-pori yang mungkin air meresap lebih dalam, itu dapat mengurangi terjadinya runoff itu sendiri. Faktor yang ketiga, vegetasi. Terkait pada akar tanaman, jadi akar tanaman itu dapat membantu meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah dengan cara merombak tanah, kemudian dapat meningkatkan porositas dan permeabilitasnya, sehingga hal itu dapat memungkinkan air hujan itu lebih mudah meresap ke dalam tanah daripada mengalir di permukaan. Faktor selanjutnya yaitu topografi. Ini terkait seberapa cepat air hujan itu bergerak ke sungai-sungai atau saluran yang lainnya. Kita ambil contoh topografi dengan lereng yang curam. Teman-teman dapat membayangkan lereng yang curam itu cenderung meningkatkan laju aliran permukaan. Kenapa? Karena gravitasi itu membantu air bergerak lebih cepat dari dataran yang tinggi menuju ke daerah-daerah yang lebih rendah atau menuju ke sungai-sungai atau saluran-saluran lainnya. Faktor selanjutnya yaitu kegiatan manusia. Ternyata, manusia ini juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya runoff. Kita ambil contoh pada praktik pertanian seperti penebangan hutan. Lalu contoh lain seperti pembangunan infrastruktur. Itu dapat mengubah tata guna lahan, sehingga dapat mempengaruhi terjadinya runoff itu sendiri atau aliran permukaan. Faktor yang keenam yaitu retensi. Jadi, ini merujuk pada kemampuan tanah untuk menahan air. Jadi, tanah dengan retensi yang baik atau yang memiliki kemampuan retensi yang baik itu dapat menyerap sebagian besar air hujan, sehingga mengurangi volume air yang langsung mengalir ke sungai atau saluran-saluran lainnya. Selanjutnya, dampak negatif pada lingkungan akibat terjadinya runoff. Yang pertama, degradasi lahan. Yang kedua, pencemaran air. Dan yang ketiga, terjadinya banjir.
Teman-teman, ketiga dampak ini memiliki keterkaitan antara satu dan yang lain, di mana degradasi lahan ini dapat meningkatkan terjadinya erosi tanah, yang memungkinkan lebih banyak partikel tanah dan polutan itu mencapai sumber air. Dan akumulasi material tersebut dapat mempengaruhi kualitas air dan organisme yang ada di dalamnya. Selain itu, peningkatan runoff dari lahan yang terdegradasi juga itu dapat meningkatkan resiko banjir, karena volume air yang mencapai saluran air itu lebih besar daripada yang diserap oleh tanah. Sehingga banjir akan terjadi dan dapat merugikan masyarakat setempat. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah mengetahui beberapa dampak negatif yang dapat terjadi pada lingkungan akibat terjadinya runoff. Nah, berangkat dari hal tersebut, penting untuk kita mengetahui bagaimana sih mengelola runoff itu agar tidak merugikan bagi masyarakat. Misalnya kita dapat melakukan pembangunan waduk, kemudian pengelolaan lahan yang baik, dan penggunaan praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami terkait runoff. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memberikan sedikit closing statement. Melalui kesadaran dan tindakan kita, mari bersama-sama menjaga bumi yang kita warisi. Tanamlah benih perubahan untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan dan harmonis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.